Assalamualaikum Ini tanggapan dari Bapak ini ya. Kita coba gaskan. warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi ramai ya tentang Rocky Gerung itu. Perdebatannya di televisi antara saya sebut kekuatan otak dengan otot gitu. Sekarang kita bahas psikologinya sedikit ya tentang Rocky Gerung, biar kita paham siapa dia, mengapa dia begitu ya. Ini penting dan menarik. Jadi dalam situasi psikologi politik yang dirasakan sekarang itu tak pro rakyat, demokrasi berwajah otoriter, ya otoriter berkosmetik demokrasi. Masyarakat tuh paling seneng kalau ada yang berantem ribut dalam perdebatan antara yang mewakili suara mereka ya, dan para politisi pro kekuasaan gitu. Maka dapat dipastikan itu 90% penonton dan netizen itu pro dia dan 10%-nya itu pro lawannya. Ya, mengapa begitu? Karena suara rakyat merasa terwakili. Aspirasi dan kekesalan mereka ada yang menyalurkan, termasuk kalangan Islam. Hanya Bang Rocky yang berani untuk zaman sekarang ini dari ahli filsafat ya. Maka dia dirasakan itu membela aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi politik Islam. Bahkan dalam sebuah podcastnya itu Fahri Ali, seorang intelektual muslim, menyebutkan ada yang menyebut Rocky Gerung sebagai Hujatul Islam. Sama seperti Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Nah itu sebetulnya sebuah semiotika, sebuah semiotika betapa kalangan masyarakat muslim merasa sangat terwakili oleh dia. Bagi saya dalam hal kecerdasan dan keberaniannya mengkritisi kekuasaan, Rocky Gerung itu sudah melebihi para ulama. Sudah melebihi para ulama. Itu fakta ya. Ulama kritis itu bisa tak lolos, harus masuk penjara. Tapi Rocky Gerung selalu lolos. Seperti Habib Rizik ya, itu salah satu ulama masuk. Itu kelebihannya lagi. Lihatlah fakta-fakta kekesalan masyarakat ini ya. Lihatlah fakta-fakta kekesalan rakyat itu ya. Semua pilar kontrol demokrasi dikooptasi oleh kekuasaan yang sudah mau berakhir itu. Ya. Selain konstitusi bisa direkayasa untuk kepentingan politik dinasti, partai-partai politik pun dilumpuhkan seperti zaman Orde Baru. Mahasiswa tak didengar. Demo-demo yang sudah banyak makan korban anak bangsa dicuekin dan dianggap angin lalu. Bahkan gerakan yang mestinya paling ampuh, yaitu the power of emak-emak, itu semuanya tidak berdaya. Pertanyaannya, lalu tidak berdaya ya, siapa yang tersisa dalam kehabisan tenaga kontrol kekuasaan itu? Jawabannya hanya Rocky Gerung. Karena negara kita tidak punya oposisi. Dulu kontrol itu biasanya oposisi. Ini tinggal masyarakat lah, Bang Rocky lah. Dia terus melawan sendirian ya, dengan modal kekuatan superhero-nya. Pertama, keberaniannya. Kedua, kecerdasannya. Yang ketiga, ketenangannya alias kemampuannya menguasai diri. Rocky Gerung itu sangat bergizi otaknya, sangat cerdas pikirannya, dan matang sikap mentalnya. Ini sudah aksioma, tidak ada yang bisa membantah. Artis cerdas dan cantik Dian Sastro mengaguminya. Najwa Shihab sering terpana ya oleh kata-katanya. Itu sudah banyak terdengar dalam banyak video. Tapi hebatnya Rocky Gerung sejak awal sudah menceraikan syahwat biologisnya, dan dia tidak tertarik kepada syahwat perempuan. Dan energi syahwat biologisnya itu berpindah kepada otaknya, menjadi nutrisi pikirannya. Itu teori peralihan energi pada tubuh manusia, dan itu luar biasa. Para ulama dulu banyak yang ingin mengkebiri syahwatnya ya, dan full ibadah, tapi dilarang oleh Nabi. Ya kecuali mungkin sanggup seperti Rocky Gerung. Tapi Rocky Gerung selamat karena dia bukan muslim syariat, tapi hamba hakikat. Nah yang saya sebutkan tadi itu, hamba hakikat, kecerdasannya, keberaniannya, dan ketenangannya itu sudah melebihi semua pemikir di Indonesia. Para aktivis termasuk para filsuf kamus yang hanya bertengger di langit, tidak turun ke bumi, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Bayangkan Rocky Gerung itu dijerat kasus 30 lebih yang dilaporkan kepada Baris Krim Polri. Tapi semuanya tidak ada yang mempan. Bahkan para pemeriksanya itu ketika dia di BAP, dia ceramahi bahwa dia tidak paham persoalan. Dan mereka bingung, jadi kesalahan Rocky Gerung itu apa? Dan di pengadilan dia malah menceramahi para hakim dan para pengacara. Yuk baca enggak
Yuk belajar hukum enggak gitu kan? Itu Iya, pertanyaannya yang sangat menohok. Ya wajar Rocky Gerung bisa berkata begitu karena dia melahap semua buku-buku filsafat hukum dasar yang Iya. dipelajari di berbagai kampus dan perguruan tinggi. Dan bagi dia itu pengetahuan, kritik, keberanian, ketenangan dan percaya diri itu semuanya sudah menjadi senyawa dan adonan yang menyatu dalam dirinya. Iya. Rocky Gerung itu bukan hanya membaca tapi menjiwai setiap bacaannya. Itu yang membedakan kita umumnya dengan dia. Kita umumnya hanya membaca untuk tahu, tapi dia itu membaca untuk menjadi jiwanya, betul-betul dijiwai. Orang yang menjiwai sesuatu akan sangat menguasainya dan tak akan takut oleh siapapun. Orang yang menjiwai sesuatu akan sangat menguasainya, kata-kata indah. Itulah makanya Rocky Gerung selalu berani dimanapun. Kelebihan lain Rocky Gerung adalah dibandingkan dengan para pemikir lainnya, itu adalah ketenangannya. Dia tak pernah terpancing emosinya oleh kata-kata sekasar apapun dalam semua debat, ya, dalam semua perdebatan, seperti dari Singibulin, ya, dari Irma Caniago, dari Siruhut dan sebagainya. Itulah yang menjaga kecerdasannya dan merawat kejernihan pikirannya. Semuanya dihadapi dengan tenang dan itu meraih simpati rakyat. Dan biasanya selalu ada yang bertanya, rakyat yang mana? Ya, seperti komentar-komentar di bawah ini. Gampang jawabannya, rakyat yang selamat dari pengaruh paham dunguisme. Paham dunguisme enggak tuh? Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam.